Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai surat An-Nahl ayat 103 sampai 105. Sebelum Ricci membahas mengenai tafsir dan artinya, di sini Ricci akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilayhi Basharun lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadzal lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya, bahasa Ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Yakni kami sungguh mengetahui bahwa orang-orang kafir itu berkata sebenarnya orang yang mengajarkan Muhammad Al-Quran adalah seorang manusia dan bukan malaikat. Orang tersebut menurut pengakuan mereka adalah budak milik Faqih bin Mughirah yang bernama Jabar. Dulunya ia beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, yakni bahasa orang yang mereka anggap sebagai orang yang mengajarkan
mengajarkanmu Al-Quran adalah bahasa ajam yang tidak memiliki kefasihan. Wahada, sedang ini Al-Quran, yakni yang dimaksud ini adalah Al-Quran ya, lisanun arabiyyun mubin, dalam bahasa Arab yang terang, yakni memiliki kefasihan tinggi dan penjelasan yang jelas. Kalian mengatakan bahwa orang yang mengajarkannya Al-Quran itu berasal dari kaum Ajam, sedangkan kalian sendiri tidak mampu menandingi salah satu surat dalam Al-Quran. Padahal kalian adalah ahli kefasihan dan raja dalam ilmu balaghah. Bagaimana kalian bisa mengatakan tuduhan ini? Makna ayat ini adalah, konteks ayat ini masih mengenai bantahan untuk kaum musyrikin yang menuduh Rasulullah SAW berbuat dusta. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yang mengajari Muhammad adalah manusia dari golongan manusia, bukan wahyu yang didapatkan dari Allah. Allah berfirman membantah kedustaan mereka, bahasa yang mereka tuduhkan kepadanya, yang mereka sangka bahwa dia yang mengajarkan Muhammad. Bahasanya adalah ajam, bahasa asing, karena ia adalah seorang budak berkebangsaan Romawi. Padahal ini yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas, yang memiliki kefasihan, sastra, dan gaya bahasa yang tinggi. Bagaimana mungkin ada kesamaan antara ini dengan yang mereka katakan? Pelajaran dari ayat ini, pembelaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan menutup segala celah tuduhan kepada Rasulullah SAW. Innalladzina la yu'minuna biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yakni yang tidak membenarkannya. La yahdihimullah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka menuju kebenaran yang merupakan jalan keselamatan dari kesengsaraan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih akibat dari kekafiran dan pendustaan mereka. Makna ayat di atas adalah mereka hanyalah berdusta, tidak lebih. Firman-Nya Ta'ala, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, ia adalah cahaya, petunjuk, dan argumentasi yang kuat serta bukti yang jelas. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan jalan kebenaran, karena mereka itu berpaling dari jalur hidayah dan menghalangi dari jalan petunjuk. Firman-Nya Ta'ala, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu balasan atas kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan mendapatkan hidayah, karena jalan menuju hidayah itu pun adalah iman kepada Al-Quran ketika mereka mengingkarinya. Dengan apa mereka bisa mendapatkan hidayah? Orang-orang yang beriman tidak akan berbohong dikarenakan iman mereka terhadap pahala, kejujuran, dan hukuman kebohongan. Namun, orang kafir adalah orang-orang yang berdusta karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk berbohong, karena mereka tidak mengharapkan pahala dan tidak takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna biayatillah, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah SAW melakukan kebohongan sedangkan beliau adalah pemimpin orang-orang beriman? Kebohongan hanya muncul dari orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan pahala keimanan serta tidak takut dari dosa kedustaan.
Wa ulaika, dan mereka itulah yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Humul kadzibun, orang-orang pendusta, yakni berbuat bohong adalah sifat dan kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Makna ayat ini adalah firman-Nya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Yang membuat dan berlaku dusta hanyalah orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, karena ia tidak mengharapkan balasan dan tidak takut kepada hukuman Allah, sehingga tidak ada yang menghalanginya untuk berbuat dusta. Adapun seorang mukmin, ia mengharapkan pahala dari kejujuran serta takut akan hukuman dusta, sehingga ia tidak berani berdusta sampai kapanpun. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta. Yang berbuat dusta hanya mereka, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Merekalah pendusta yang sebenarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu afan minkum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.